Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Dwi Satria. Saat ini kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Bimbingan Muslim Islam semester 7. Kalau saya tambah kira-kira tahun 2018, tapi kita hanya menyediakan lahan saja, bukan kita tidak mengelola kolamnya, cuma menyediakan lahan. Jadi nanti ada yang ngontrak atau yang nyewa lahan itu dulu 3 juta per bulan. Terus sempat ada 3 kali pengelola. Yang pertama itu dulu ada, terus habis itu yang kedua itu ada yang terkenal di Bojonegoro. Terus habis itu muncul konflik di dalam pengelola situ, kemudian akhirnya crash, sempat berhenti beberapa bulan. Habis itu dikelola lagi oleh orang lain. Habis itu jalan 2 atau 3 bulan itu sudah berhenti. Kemudian saya memutuskan untuk vakum dulu, untuk ngasih makan ikan biar ikannya tambah besar. Nah, sempat buka lagi bulan Juni awal, itu saya membuka kolam kiloan. Terus habis itu jalan 1 atau 2 bulan itu sudah saya berhentikan kolam kiloan yang sebelah utara. Kemudian saya putuskan untuk ganti kolam harian, karena saya kira kolam kiloan itu kalau menurut saya capek nungguin orang mancing. Soalnya ya kalau nggak ditungguin ya nanti ikannya dibawa kabur. Saya termotivasi dari pengelola yang sebelumnya ngontrak atau nyewa di kolam saya. Kan dulu ada 3 pengelola, jadi saya juga ikut belajar gimana atau caranya mengelola, terus merawat, terus gimana cara agar menarik pemancing gitu. Jadi yang bagus-bagus itu saya ambil, yang jelek-jelek ya dibuat pelajaran saja gitu. Terus kalau saya pikir-pikir itu kok kelihatannya menguntungkan sekali gitu, makanya saya berani untuk mencoba mengelola sendiri. Kalau modal awal untuk membuat kolam kiloan seperti ini kira-kira habis belasan juta lah kisarannya. Itu buat lapak, terus kemudian atap, terus banner, sama modal ikan juga kisaran belasan juta lah. Terus kemudian juga jog harian, buat harian itu juga. Terus di sini kan juga jog berapa, 1 kintal pas buka pertama, itu membutuhkan belasan juta rupiah. Untuk usaha kolam pancing ini saya sudah berjalan hampir 3 bulan. Dulu Juni buka kolam kiloan, terus habis itu bulan Agustus buka kolam kiloan sama kolam harian. Untuk jenis ikan ada tombro, majalaya, patin, dan nila. Yang sering saya jog untuk penambahan ikan itu antara tombro sama majalaya, soalnya ikannya itu gampang makan, dan kalau di jog ke kolam itu sehat-sehat. Beda kalau
bawal. Kalau bawal itu kalau musim panas kayak gini pasti dia lemah, tidak bisa tahan. Untuk lahan kolam harian itu kisaran 60 kali 40 meter. Sedangkan kalau kolam kiloan ini 15 kali 15 meter. Nah, untuk kolam harian itu tersedia 80 lapak pemancing. Untuk penambahan ikan biasanya saya mengadakan mabar di hari Sabtu atau Minggu, itu 1 kuintal di kolam harian. Kemudian kalau di kolam kiloan itu biasanya setengah kintal, kadang juga 1 kintal gitu, tergantung ikannya sudah naik banyak apa belum gitu. Kalau jog harian itu biasanya ya setengah kintal buat 2 hari sekali gitu. Untuk perawatan khusus mungkin cuma butuh sirkulasi air. Jadi air di kolam itu diputer agar oksigen di dalam air itu semakin banyak. Jadi ikan itu tidak nimbul ke luar atau ke atas air, biar gampang dipancing kalau dapat oksigen di dalam air gitu. Untuk kesulitan merawat itu mungkin bagaimana cara merawat air biar airnya itu tetap jernih. Untuk kesulitan mengelola kolam itu mungkin hanya dari perawatan air. Jadi kalau kolam harian itu kan pasti pakannya orang-orang pemancing itu berbagai macam ya. Itu bisa menimbulkan air yang berbusa atau yang berwarna hijau, berwarna merah gitu. Nah, kesulitannya ada di situ. Bagaimana cara mengoptimalkan air kembali jernih lagi begitu. Mungkin dari sirkulasi air, terus kemudian mengganti air begitu. Harga di kolam kiloan untuk ikan tombro itu per kilo 35.000, kemudian Majalaya juga sama 35.000. Untuk patin dan nila itu sebesar 25.000. Kemudian untuk tiket harian itu biasanya kalau saya mengadakan mabar di hari Sabtu atau Minggu itu kisaran 75.000 sampai 80.000. Itu biasanya saya kasih door prize. Kemudian selanjutnya kan ikan sudah berkurang, jadi tiket juga turun, bisa jadi 50 atau 40.000. Kemudian selanjutnya sampai harga normal 25.000, itu sudah mentok 25.000. Kemudian kalau saya tambahin lagi misalnya setengah kintal, nah itu harga juga ikut naik, biasanya 40.000 atau 35.000 gitu. Untuk pemancing mayoritas itu biasanya ya dari Bojonegoro kota sini, soalnya kolam pancing ini kan juga dekat kota itu. Terus kemudian ada juga yang dari luar kota, misalnya dari Tuban, soalnya di sini juga dekat dari Tuban, hanya mungkin 15 menit kalau dari sini. Terus ada juga dulu yang pernah chat ke WhatsApp saya itu dari Sidoarjo, ada 2 orang itu jauh-jauh dari Sidoarjo mancing ke sini. Katanya itu penasaran kok orang-orang pemancing Bojonegoro itu dapat banyak di kolam sini, jadi orang pemancing luar kota itu penasaran ke kolam sini. Peraturan untuk mancing harian di kolam sini, kalau harian itu biasanya 2 stik 3 mata kail. Kalau biasanya mabar, kalau pas lomba itu jam setengah 8 sampai jam 11 itu pakai 1 stik dan 3 mata kail. Nah, terusnya itu boleh pakai 2 stik 3 mata kail. Terus kemudian
untuk umpan itu dilarang menggunakan lumut, soalnya lumut itu bisa merusak pH air. Nanti sekali ikan makan lumut itu tidak akan pernah makan pelet lagi. Terus air juga berganti warna menjadi hijau keruh. Selama pandemi saya juga menganjurkan untuk seluruh pemancing mematuhi protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, terus memakai masker, kemudian menjaga jarak. Omset dari kolam harian sama kolam silongan itu kalau ada mabar gitu kisaran 500 sampai 1 juta per minggu itu bisa didapat. Tapi kalau pemancing sepi ya tidak sampai 1 juta, ya mungkin 500 ke atas per minggu gitu. Jadi pesan untuk kawan-kawan yang ingin membuka kolam pancing, jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Terutama untuk kaum muda-mudi, maksimalkan waktu yang baik. Jadi jangan sia-siakan waktu. Jadi kalau ada waktu itu dimaksimalkan, mungkin cari usaha atau bisa membuka kolam pancing. Kalau ada lahan untuk membuka kolam pancing itu insya Allah bisa menguntungkan.